ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan nikmat sehat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat dan hidayahnya berupa keimanan keislamanlah yang membuat kita tetap kokoh berada di jalannya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Zakia Nilam Putri, untuk menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dakwah yang akan saya sampaikan kali ini berjudul Jauhilah Perbuatan Zina. Seperti yang kita ketahui teman-teman, akibat dari perkembangan zaman, pergaulan anak-anak remaja semakin jauh dari ajaran agama Islam. Para remaja saat ini kebanyakan hubungan dengan lawan jenis, baik itu pacaran, pertemanan yang berlebihan, yang biasa disebut dengan TTM, teman tapi mesra, atau tidak ada etika antara lawan jenis. Hal-hal tersebut sudah termasuk dalam zina. Zina merupakan keburukan yang nyata dan berakibat kerusakan pada orang-orang yang melakukannya dan juga masyarakat secara luas. Dan zina termasuk dalam dosa yang besar di dalam agama Islam. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini dikatakan bahwa janganlah mendekati yang namanya zina. Di sini dikatakan janganlah mendekati. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi kalau sampai dilakukan. Zina merupakan perbuatan yang berdosa besar. Maka remaja seperti kita ini harus hati-hati dengan dosa seperti ini ya. Dan terutama kepada para perempuan, berhati-hatilah terhadap dosa tersebut. Kalian harus menjaga pandangan kalian, menutup aurat kalian, serta kemaluan kalian, dan jangan sampai kalian melakukan apa yang namanya zina. Selain itu, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullaha wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa yashhada azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Pada ayat tersebut dikatakan, bagi perempuan dan laki-laki yang berzina, maka ia akan didera atau dicambuk ataupun dipukul sebanyak 100 kali dan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat memalukan. Hal tersebut hanya berlaku di dunia, sedangkan di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terlindung dari dosa tersebut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, terdapat beberapa cara agar kita dapat menghindari dan menjauhi perbuatan zina. Di antaranya, yang pertama, jauhi sumber zina. Perbuatan zina tanpa disadari sering berawal dari hal-hal kecil yang sering dilakukan seperti membuka aurat, melihat gambar atau video yang vulgar, lalu beranggapan jika hal tersebut adalah hal yang biasa untuk dilakukan. Namun, sangat penting untuk menjauhkan segala sumber zina dan bisa dimulai dengan menjaga pandangan kalian. Yang kedua, hindari khalwat dengan non-mahram. Janganlah kalian berdua-duaan atau berkhalwat dengan non-mahram, baik itu perempuan maupun laki-laki. Hindari berbicara hanya berdua,
Karena ketika kita sedang berdua, keinginan untuk melakukan zina atau membayangkan tentang perzinaan lebih besar. Selain itu, kita juga harus menjaga batasan aurat. Janganlah seorang laki-laki berkholwat atau berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, ikuti komunitas orang-orang sholih. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan ikut bergabung di dalam golongan orang-orang yang sholih, yang selalu menyibukkan diri mereka dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan juga saling berpesan di dalam kesabaran dan juga kebenaran. Dengan melakukan ini, maka insya Allah hati bisa lebih dikuatkan sehingga bisa meninggalkan perbuatan zina tersebut selamanya. Yang keempat, anadem, akui kesalahan dan sesali perbuatan. Seseorang yang tidak mengakui kesalahan yang sudah diperbuat berarti juga tidak akan menyesal dengan perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Dengan menyesali dosa yang sudah diperbuat, maka orang tersebut akan merasa sedih dan mengingat dosa tersebut. Yang termasuk dari penyesalan adalah merahasiakan dosa itu dari orang lain dan bukan merasa bangga dengan perbuatan menjijikan tersebut. Jika dosa zina tersebut terjadi karena sebuah perkumpulan atau lingkungan, maka tinggalkanlah perkumpulan atau lingkungan tersebut. Selain itu, bentuk dari pertaubatan perbuatan zina adalah dengan menjauhkan semua hal yang berhubungan dengan pemicu syahwat. Yang kelima, bertaubat dengan ikhlas. Pertaubatan zina atau taubatan atas perbuatan dosa lainnya harus dilakukan tidak karena tujuan duniawi. Apabila taubat dilakukan hanya karena paksaan, perasaan malu, atau hal duniawi lainnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat merupakan ibadah, dan ibadah tidak diterima kecuali dilakukan dengan perasaan yang ikhlas, yang ini dilakukannya hanya karena Allah dan karena mengharapkan ridho dari Allah, serta takut dengan siksaan yang akan Allah berikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa cara agar kita dapat menghindari perbuatan zina. Karena zina merupakan jalan yang mempercepat kita masuk ke dalam neraka. Sedangkan hukuman di dunia, maka kita akan didera sebanyak 100 kali dan disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman lainnya. Oleh karena itu, janganlah sesekali mendekati zina, dan jika hal itu sampai terjadi, segeralah kalian untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan dan dosa zina. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.